Baik, hari ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Namun instrumen penelitian ini nanti akan kita bagi ke dalam beberapa video. Instrumen yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan lembar observasi untuk melihat penerapan dari variabel X gitu ya. Nah, ini terkhusus untuk misalnya variabel X kita itu adalah tentang penerapan model pembelajaran ataupun penerapan media bahan ajar, yang jelas tuh penerapan atau penggunaan sesuatu gitu ya, atau perangkat ajar dalam pembelajaran. Nah, untuk melihat apakah kemudian instrumen kita itu sudah benar ataupun belum, maka kita harus pastikan bahwa pengembangan instrumen kita itu sudah ada dasarnya. Apa itu? Yaitu teori. Nah, teorinya itu harus sudah kita kaji di bab 2. Maka kita lihat misal di model di kasus yang akan kita bahas untuk instrumennya adalah untuk penerapan model pembelajaran case method berbasis gamifikasi. Ini ya untuk variabel X-nya gitu. Nah, untuk nanti terkait dengan tes kemampuan literasi sains nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa instrumen harus sudah ada landasan teorinya, maka kita lihat di bab 2 ya. Di bab 2 terkait dengan ini langkah atau sintaks ya, sintaks dari model pembelajaran case method berbasis gamifikasi. Nah, di sini sudah ada untuk sintaksnya ya di bab 2. Nah, nanti untuk kisi-kisi lembar observasinya maka harus ada dimulai dari penyajian kasus, pemahaman identifikasi gitu ya, diskusi dan analisa kasus, pengambilan keputusan atau solusi, dan juga nomor 5 atau sintaks kelima adalah refleksi dan penguatan. Nah, biasanya di sini yang kemudian mahasiswa lupakan itu adalah di setiap sintaks itu kan ada ini deskripsinya. Nah, maka nanti di bagian indikator itu untuk deskripsinya yaitu adalah indikator dari sintaks pertama untuk penyajian kasus. Maka yang pertama itu adalah ada kegiatan menyajikan kasus yang berkaitan dengan materi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui ini teks atau cerita bergambar atau video pendek atau ilustrasi visual. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pemberian tantangan atau challenge. Ini yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kelompok. Ini yang indikator ketiga. Kemudian indikator selanjutnya kita lihat dan setiap kelompok memperoleh poin awal untuk motivasi. Ini satu berarti ya, satu penyajian kasus ya, oke, 3 ya, karena yang kalimat berikutnya penyajian kasus dikemas sebagai sebuah misi pembelajaran harus diselesaikan siswa secara bertahap. Itu adalah keterangan gitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3 indikator untuk penyajian kasus. Yang berikutnya adalah di sintaks yang kedua, pemahaman dan identifikasi masalah. Maka di sini indikator pertama itu adalah ini ya. Oke, di sini mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Berarti hanya satu ya, karena di sini penjelasan. Kalimat selanjutnya adalah penjelasan. Oke, hanya ada satu indikator. Kemudian di sintaks ketiga ini diskusi untuk menganalisa kasus. Oke. Kemudian ini juga bisa ini dijadikan 3. 1, 2, 3. Ya. Kenapa 3? Karena tapi juga bisa juga 1 gitu. Kenapa bisa juga 1? Nanti tergantung dari rubrik lembar observasi yang akan dibuat begitu. Kalau misalnya bagusnya sih ini dijadikan satu-satu begitu, sehingga ini satu kalimat ini menjadi 3 indikator. Kenapa? Karena nanti untuk menganalisa kasus kita lihat kualitas siswa dalam menganalisa kasusnya itu seperti apa.
kemudian mengaitkannya dengan konsep IPAS juga nanti dilihat kualitas mengkaitkan konsepnya itu seperti apa yang dilakukan siswa. Kemudian yang ketiga, menyusun alternatifnya, solusinya juga dilihat kualitasnya seperti apa. Namun jika misalnya ini dijadikan satu, maka nanti indikator di rubrik lembar observasinya itu, maka nanti bisa saja salah, yang dipilih adalah siswa hanya melakukan, kalau poinnya 1 hanya salah satunya saja, poinnya 2 hanya salah 2-nya, dan 3 jika ketiganya itu dilakukan gitu. Dan itu sih menurut saya kurang bagus gitu ya. Maka ini bagusnya adalah sekali lagi dijadikan 3 indikator begitu ya. Begitu. Nah, jadi ini sudah ada 3. Kalau misalnya kita ambil 3 ya, kita ini ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah proses dikemas sebagai kerjasama tim berbasis permainan dengan penerapan sistem skor. Ini penjelasan, guru dapat menampilkan. Oke, ini juga indikator berikutnya. Berarti untuk sintaks kedua itu ada 4. Sekarang kedua, maksud saya ketiga ya. Untuk sintaks ketiga atau tahapan ketiga itu sudah ada 4 indikator. Kemudian untuk sintaks berikutnya, pengambilan keputusan atau solusi, kita lihat dulu setiap kelompok merumuskan dan mempresentasikan. Nah, ini dulu. Oke, 1. Ini kemudian 2. Oke, 2 ya, 2 indikator. Jadi nanti karena kalimat selanjutnya itu hanya bahwa setiap siswa itu melakukan presentasi, maka diberikan reward berupa poin tambahan dan penghargaan. Jadi sintaks keempat itu ada 2, dan sintaks kelima kita lihat refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran, ini 1. Kemudian memberikan umpan balik 2, mereka peralihan poin, ini 3, dan memberikan apresiasi kepada kelompok, ini 4, dan ini 5. Berarti nanti di sintaks ke-5 itu ada 5 indikator. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat di bagian lembar observasinya, di kisi-kisinya, atau di lembar observasinya langsung atau di kisi-kisinya juga bisa ya. 3, 1, 4 ya. 3, 1, 4, 2, 5. Oke, kita lihat di bagian ini. Nah, kita lihat. Nah, ternyata kan ya, ini enggak sesuai begitu. Ini kan baru kisi-kisi. Harusnya di bagian di bagian untuk setiap sintaksnya tadi sudah kita lihat. Sebentar. Bahwa setiap sintaks itu kalau berdasarkan dari berdasarkan dari bab 2-nya tadi sudah kita hitung ada berapa indikator. Nah, ini bagusnya bukan langkah ya, tapi indikatornya. Indikator. Nama sekolah ini baiknya sudah diisi, kelasnya juga, mata pelajarannya. Kemudian nanti tinggal diisi adalah hari ya. Itu. Mungkin ini bukan kelas ya, tapi tanggal. Mari kita lihat dulu. Sebentar ya, saya cek kembali dulu. Oke, jadi harusnya itu kita ini kan yang pertama ya, terkait dengan guru menyajikan kasus yang dekat
dengan kehidupan sehari-hari. Ini kurang pas karena di bab 2 itu bukan masalah dekat tapi berkaitan. Yang berkaitan. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tujuan, aturan, dan alur penyelesaiannya kepada siswa. Ini tidak ada. Ya, harusnya adalah itu tadi, ketika sudah menyajikan kasus, maka itu dilanjutkan dengan pemberian tantangan awal gitu. Ya, karena di bab 2 di kalimatnya itu dikatakan kegiatan diawali dengan pemberian tantangan awal atau challenge sebagai pembuka pembelajaran begitu. Ini mungkin nggak ada ya. Kemudian terkait dengan siswa dibagi kelompoknya juga nggak ada. Oke, pembagian kelompok nggak ada. Kemudian terkait dengan ya itu ya, ada 2 tantangan di penyajian kasus, kemudian pembagian kelompok begitu, dan pemberian tantangan awal. Nah di sini nggak ada. Kita coba cek ya. Nah ini kan, ini kan harusnya sudah ada 3 ya, harusnya ada 3. Kemudian 3, 1, ada 4, 2, dan 5. Jadi ini nggak sesuai. Jadi harusnya tuh disesuaikan dengan isi ini ya. Maka yang harus mahasiswa lakukan adalah berhati-hatilah Anda ketika mencari literatur begitu. Carilah literatur yang jelas, karena sekali lagi ini dasar untuk pengembangan instrumen Anda begitu. Oke, kita balik lagi. Nah ini nanti silahkan ya, kalau untuk sintaksnya sudah pas, sudah sama, ada 5. Tapi di bagian untuk indikatornya ini masih belum sesuai gitu. Ini belum sesuai. Harusnya ini ada 3 langkah, ini ada 3 langkah, kemudian ini ada 1, kemudian ada 4 ya, ada 2 dan 5. Nah ini yang langkah yang sintaks kedua saja ya, kebanyakan gitu. Karena di sini hanya siswa mengamati kasus dan mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dengan bimbingan pertanyaan pemantik dari guru. Nah, kalau di sini mahasiswa mau kemudian untuk pertanyaan pemantiknya itu dipisahkan. Oke, ini boleh jadi 2, boleh ya. Boleh. Kemudian yang berikutnya sintaks ketiga, diskusi dan analisa kasus. Ini ada 4 baru, tapi mahasiswa itu ada 3. Kita cek lagi di bab 2-nya ya. Saya buka di fase yang lain biar enggak bolak-balik. Di sini kita lihat bahwa nomor sintaks ketiga itu adalah siswa berdiskusi. Oke, ini sudah ada. Tapi kenapa ada kartu informasi? Kemudian mengkaitkan dengan konsepnya nggak ada. Ya, menyusun alternatif solusinya nggak ada juga. Terus di sini, iya, kenapa di sini ada menganalisa kasus? Kan mendiskusikan di sini berdiskusi jadi diskusi di sini adalah untuk menganalisa. Ini harusnya jadi satu kesatuan gitu ya, karena berdiskusinya kan berdiskusi untuk menganalisa kasus begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah dia harusnya mengkaitkan kasus dengan konsep IPA-nya. Kemudian
Yang ketiga adalah siswa menyusun alternatif solusi, atau kalau misalnya di sini adalah untuk lembar penerapannya dari aktivitas gurunya, maka di poin kedua misalnya bisa kita tuliskan bahwa guru membimbing siswa dalam mengkaitkan kasus dengan konsep IPA. Kemudian yang poin ketiga itu adalah guru membimbing siswa dalam menyusun alternatif solusi, begitu. Dan yang keempat itu adalah guru menampilkan papan peringkat atau leaderboard sederhana untuk menumbuhkan motivasi dan kompetisi yang sehat antar kelompok gitu. Jadi nggak gini ya. Baru kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan, sintaks keempat di bab 2 itu ada siswa merumuskan dan mempresentasikan solusi hasil diskusi, begitu. Jadi dia merumuskan dulu ini, oke, dan menyampaikan mempresentasikan sebenarnya ini ya, mempresentasikan gitu. Ini harusnya nggak ada. Kemudian yang sintaks kelima terkait dengan refleksi dan penguatan, kita lihat di bab 2-nya refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran, ini nggak ada. Mempresentasikan hasil harusnya ke sintaks keempat ya, ini nggak ada ya, ini berarti nggak sesuai. Harusnya adalah terkait dengan refleksi, kemudian pemberian umpan balik ya, merekap perolehan poin, kemudian pemberian apresiasi dan penegasan kembali konsep IPAS yang sudah dipelajari. Nah, ini yang biasanya mahasiswa belum paham bahwa dalam membuat lembar observasi itu harus disesuaikan dengan bab 2 begitu. Ya, maka di setiap sintaksnya itu harus ada, kalau untuk model pembelajaran harus di setiap sintaks dari model pembelajaran yang diambil itu harus ada deskripsi yang menyampaikan indikator untuk setiap sintaksnya gitu. Itu ya. Nah, itu nanti kalau untuk siswa ya kan tinggal diganti subjeknya adalah ke siswa. Jadi kalau misalnya di sini sama ada 3, misalnya ini dibuat jadi 2 gitu ya. 2, 4, 2, 5, maka di sini pun akan sama. Cuman beda subjeknya saja gitu. Ya, di sini dilihat dari sisi siswanya begitu. Nah, berikutnya di dalam pembuatan lembar observasi, selain ada kisi-kisi, kemudian lembar observasi dan juga ada rubriknya. Jadi ini untuk melakukan observasi dalam penerapan ini itu ada 3 ya, ada 3, bukan 3 instrumen ya, dalam satu instrumen untuk observasinya itu terdiri dari 3, yaitu mulai dari kisi-kisi, lembar observasinya, dan juga rubriknya. Nah, untuk terkait dengan rubrik silahkan mau 4 boleh, mau 3 boleh. Yang penting jangan cuman ya tidak saja, jangan cuman 2, minimalnya tidak 3 gitu ya. Nah, kemudian saran dari saya sih itu ya, untuk membuat ini kita bisa menggunakan AI itu ya, menggunakan AI untuk membantu kita dalam mendeskripsikan untuk setiap poin dari setiap indikator yang dinilai begitu. Namun ingat bahwa nanti ketika memberikan prompt itu disampaikan bahwa untuk penilaiannya itu dikategorikan menjadi 4 dan setiap nilai itu harus ada pembeda yang jelas begitu. Ya, ini misal kalau di sini kita lihat kasus sangat kontekstual, dikemas menarik dalam game dan memotivasi siswa. Ini yang terlaksana, kasus sangat kontekstual sama dikemas namun menarik, ini sama jadinya ya, ini idem. Kemudian yang kedua dan ketiganya ternyata hanya dikurangi salah satu saja. Kalau seperti ini bisa saja kita buat, misalnya kan kasus sangat kontekstual 1, dikemas menarik 2, dan
motivasi siswa. Berarti di sini dia sudah ada 3 indikator. Kamu sampaikan saja di nilai 4 itu adalah jika ketiga indikator ini terpenuhi, terlaksana itu jika hanya 2, kurang itu jika salah satu saja, dan itu yang tidak terlaksana itu ya tidak ada indikator yang terlaksana begitu ya untuk rubriknya. Kemudian yang poin kedua untuk di sintaksnya ini juga sama ya, boleh Anda dalam membuat rubriknya ini Anda ambil ada dari setiap indikator itu ada berapa poin. Ini contohnya ya, yang nomor pertama itu sintak pertama, nomor pertama itu adalah ada 1, 2, 3, 1 kasus sangat kontekstual, 2 dikemas menarik dalam games, dan ketiga itu adalah memotivasi siswa. Maka nanti yang terlaksana kurang terlaksananya itu hanya beda penyebutan untuk apakah dia 2 indikator atau 1 indikator atau 0, sama sekali tidak ada indikator yang dilaksanakan begitu. Jadi antara nilai 4, 3, 2, 1 itu harus beda begitu ya. Jangan pernah sekali-kali menyebutkan di dalam rubrik itu cuman sangat jelas, kurang jelas, cukup jelas. Itu kan juga nggak tahu yang namanya cukup jelas itu, setiap personal itu kan subjektif, nggak mesti sama gitu. Maka di sini untuk rubriknya itu harus memang nyata memberikan perbedaan yang poin 4 itu seperti apa, 3 itu seperti apa, 2 itu seperti apa, dan 1 itu seperti apa. Maka sebaiknya ini nanti kalau dari saya gitu ya, kamu simpan kisi-kisinya itu atau kisi-kisi dan juga lembar observasinya itu dalam sebuah file, kemudian upload ke dalam AI, minta si AI itu untuk membaca dengan seksama, memahami begitu ya untuk setiap poin di dalam atau apa yang ada di dalam file tersebut terkait dengan sintaks maupun indikator dari lembar observasinya. Kemudian kamu sampaikan apa tujuannya, bahwa kamu adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan judul seperti itu dan kamu sedang mengembangkan instrumen. Lalu kamu sampaikan, buatkan rubrik untuk lembar observasi untuk setiap indikator dari sintaksnya ke dalam 4 poin begitu. Poin yaitu poin 4, 3, 2, dan 1. Untuk setiap poin deskripsi dari rubriknya itu harus jelas pembedanya. Jadi batasannya itu jelas sehingga memudahkan observer untuk melakukan penilaian dari penerapan model yang dilakukan. Titik enter begitu. Ya. Oke, itu dulu karena ini kan masih salah-salah ya terkait dengan lembar observasinya. Jadi jelas untuk rubriknya pun juga harus diperbaiki. Oke, saya kira itu dulu untuk penjelasan terkait dengan instrumen lembar observasi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.